Iya, pemirsa masih di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hengki Wijaya, Direktur Utama PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis, terutama terkait juga dengan profil PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana kode emiten dari PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk adalah KMDS, kemudian tanggal IPO di hari ini 7 September 2020. Kemudian saham IPO, harga IPO, dan juga ada underwriter, kemudian juga dana hasil IPO. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Profil PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat penggunaan dana penawaran umum perdana saham, di mana dana hasil IPO ini sebesar 48 miliar rupiah, 100% digunakan untuk modal kerja perseroan, pembelian barang dagangan, dan perluasan jaringan pasar ini. 100% modal kerja untuk perseroan. Kemudian kita akan coba lihat juga bagaimana kepemilikan saham PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk sesudah melakukan IPO. Di mana PT Miki Ojisan Indomitra ini persentasenya di 76,19%, Hengki Wijaya di 2,69%, Mariali di 1,09%, Dewi Irianti Wijaya di 0,03%, masyarakat 18%, dan peserta program ESA di 2%. Kita akan coba lihat juga bagaimana posisi aset, liabilitas, dan ekuitas dari PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk. Dari posisi aset ini tercatat per 30 Maret di 2020 ini di 107,304 miliar rupiah. Kemudian dari sisi liabilitas di 29,724 miliar rupiah dan dari sisi ekuitas di 77,579 miliar rupiah. Ya, itu dia profil dari PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Hengki masih bergabung bersama kami, Pak. Masih. Ya, Pak Hengki, dari grafis yang sudah kita tampilkan tadi, ini dana hasil IPO 100% digunakan untuk modal kerja perseroan. Secara rinci, Pak Hengki, modal kerja perseroan ini nanti dibagi untuk apa saja, Pak Hengki? Jadi kita sekarang fokus semuanya untuk expand dengan dapatnya modal IPO ini, kita akan lebih tingkatkan lagi membeli bahan barang-barang dagangan. Jadi dengan demikian kita akan bisa meningkatkan penjualan kita gitu. Baik, tadi pun juga sempat kita singgung di segmen sebelumnya, Pak Hengki. Ini sebagai distributor saja, kemudian barang lebih banyak dilakukan impor begitu. Di tengah kondisi pandemi, di mana aktivitas ekspor impor belum bisa berjalan secara optimal seperti biasa, Pak Hengki. Apakah kondisi ini mempengaruhi, Pak, untuk ketersediaan stok barang ataupun proses impor yang dilakukan sampai sejauh ini? Jadi saat sekarang sejak bulan Juli ini, Juli, Agustus, sudah sekarang kita punya penjualan sudah membaik, sudah mencapai sekitar 80%. Ya, dan kita kan sebagian juga selain impor ada juga produk di lokal sini. Ya. Persentasenya berapa, Pak Hengki? Kenapa? Persentasenya berapa, Pak? Dari posisi lebih dominan impor atau lebih kepada produk dalam negeri ini? Sekarang dengan pandemi ini persentasenya produk lokal lebih meningkat, jadi komposisinya mungkin sekarang sekitar 50-50, Pak. 50-50. Sebelumnya kan itu lokal 30, impor 70, tapi sekarang ini sudah 50-50, jadi kita harapkan mungkin tahun mendatang mungkin dengan lokal bisa lebih meningkat lagi gitu. Baik dari sisi kualitas tidak kalah ya Pak untuk produk lokal? Oh iya, pasti, karena kita juga banyakkan produk tersebut yang memang premium semuanya ya.
Baik, Pak Hengki, ini untuk modal kerja perseroan ini 100% dialokasikan untuk hal tersebut begitu, pembelian barang, kemudian juga melakukan ekspansi. Seberapa Iya, optimis Pak PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk melakukan ekspansi di tengah kondisi pandemi ini? karena kita bergerak di bidang F&B, jadi semua masih membutuhkannya. Jadi saya sangat optimis kita expand sebab masih banyak di kota-kota di kota besar di Indonesia belum terjangkau ya. Jadi dengan ini kami akan membuka ke daerah-daerah yang belum ada cabang kita akan membuka untuk supaya bisa lebih besar lagi pasar kita. Jadi kita harapkan setelah lewat pandemi ini, mudah-mudahan tahun 2021 akan bisa penjualan kita harapkan bisa naik 100% ya. Ya. Terkait pandemi, Pak Hengki, apakah di 2020 ekspansi dari Kurnia Mitra Duta Sentosa ini mengalami kendala tidak Pak? Saat sekarang sudah mulai pulih saya lihat sebab sejak Agustus kita punya permintaan cukup banyak. Mungkin sebelumnya banyak yang tertunda ya, jadi mereka banyak yang pemain baru, mereka rencana membuka usaha-usaha mereka, makanya banyak yang sudah hubungi kita. Jadi kita harapkan di bidang usaha kami ini tetap akan berjalan dengan bagus. Baik, Pak Hengki, kita akan jeda kembali Pak, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama kami, Marka Review akan segera kembali sesaat lagi.